Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah perdagangan luar negeri, akan membahas mengenai kekuatan persaingan dalam bisnis internasional. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada saya, Dea Fania. Selanjutnya, Saya Tita Astria. Saya Ska Aulia. Saya Jeng Laksmi Anggraini. next slide. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada persaingan di tingkat makro, kedua analisis kekuatan kompetitif, ketiga pemalsuan dan pembajakan, dan yang keempat perbedaan persaingan internasional dengan persaingan global. Selanjutnya, ada persaingan tingkat makro. Yang akan saya jelaskan, di dalam persaingan tingkat makro ini kita harus bisa mengetahui strategi atau cara dasar bagi perusahaan untuk memasuki pasar global terlebih dahulu. Yang pertama itu ada export strategi. Strategi ini itu bisa digunakan dengan cara mempertahankan produksi nasional di dalam perusahaan negara asal itu sendiri, lalu melakukan ekspor untuk menembus pasar internasional. Sekarang kan udah juga banyak e-commerce atau website-website yang bisa menjualkan barang dari berbagai luar negeri untuk bisa dikonsumsi di negara lain gitu. Contohnya ini ada PT Wilmar Nabati Indonesia yang mengekspor minyak sawit mentah. Yang kedua ada licensing strategi. Strategi ini itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan teknis tetapi tidak memiliki kemampuan secara internasional. Mereka dapat memasuki pasar dengan strategi ini. Selain itu, dapat menghindari resiko pengiriman sumber daya ke pasar yang dianggap bahan bakunya itu tidak lazim, ketidakstabilan ekonomi, dan kondisi politik yang berubah-ubah. Jadi lisensi ini bisa membuat produk itu bisa dipasarkan di negara asing tanpa harus merasa kekhawatiran akan resiko-resiko yang tadi disebutkan. Contohnya itu ada PT Sido Muncul yang salah satu produknya itu adalah tolak angin. Terus yang ketiga ada franchising strategi. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi global dapat menggunakan strategi ini tanpa harus membuka pabrik di negara asing. Jadi biaya-biaya dan resiko lokasi nantinya akan ditanggung oleh franchises atau orang yang membeli franchise itu, dan franchisor atau yang memiliki usaha itu hanya akan mengeluarkan biaya untuk rekrutmen dan sumber daya manusia serta pelatihan. Selanjutnya, Ajeng. Selanjutnya ada daya saing nasional di tingkat makro. Saya akan membahas 2 negara. Yang pertama itu ada Jepang. Antara tahun 1960 dan 1985 ini, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan secara pesat. Namun, karena mereka itu salah langkah dalam mengalokasikan modal pada tahun 1980-an, terjadi penurunan harga saham, real estate, dan properti lainnya secara drastis di negara Jepang. Nah, daya saing Jepang itu kian membaik selama tahun 1990-an sebagai akibat dari kenaikan yen terhadap dolar. Dari kemudian itu Jepang menggunakan peningkatan itu untuk berinvestasi di negara-negara Asia untuk memanfaatkan tenaga kerja yang murah, properti yang murah, dan komponen pabrik yang murah, serta mengekspor barang-barang yang berbiaya rendah ke belahan dunia lain. Nah, persaingan Jepang dengan Amerika Serikat ini telah mengakibatkan surplus perdagangan yang besar bagi Jepang. Jadi yang tadi sebelumnya tadi maaf sempat lupa dibilang kalau serta Jepang ini juga mengimpor cabang bisnis Jepang di Asia untuk membantu bersaing dengan perusahaan Amerika Serikat dan Eropa. Jadi bisa dibilang Jepang ini terus meningkat dengan titik baliknya yaitu saat yen itu naik harganya. Selanjutnya, Jeng. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Amerika ini sempat mengalami penurunan daya saing sekitar tahun 1970
70-an dan 1980-an terlihat dari banyaknya impor dibanding produk domestik. Nah, tapi sehingga menyebabkan turunnya dolar. Tapi turunnya dolar ini itu nggak membuat produk-produk domestik yang dihasilkan oleh produsen perusahaan Amerika itu kalah saing sama produk-produk yang diimpor dari negara luar gitu. Dan justru produk domestik ini tuh malah bisa dapat bersaing dengan produk luar karena bukan hanya mengandalkan nilai dolar semata gitu. Dan mulai pertengahan tahun 1990-an, Amerika Serikat itu mulai memfokuskan usahanya pada peningkatan seperti situasi keuangan seperti pengurangan defisit anggaran, industri simpan pinjam, pembukaan pasar-pasar global, pengurangan biaya investasi kepada bidang teknologi dan informatika, serta pengurangan waktu untuk memasarkan suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tita. Terima kasih. Terima kasih, Dea. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kekuatan kompetitif. Next, Jeng. Dalam menganalisis kekuatan kompetitif itu terdapat 5 sumber informasi utama mengenai kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari pesaing suatu perusahaan. Yang pertama itu bersumber dari dalam perusahaan. Orang-orang di departemen teknis yang ketika menghadiri pertemuan profesional atau membaca jurnal profesional mereka seringkali mengetahui perkembangan sebelum menjadi pengetahuan umum. Secara tidak sengaja, pemerintah dari seluruh negeri itu berlangganan dan menganalisis jurnal teknis dari negara lain. Nah, yang kedua bersumber dari materi publikasi. Selain jurnal teknis, ada jenis materi publikasi lain yang memberikan informasi berharga. Nah, melalui materi publikasi, para analisis itu memperoleh informasi dasar tentang pendapatan penjualan, pasar, dan data lain untuk menyiapkan profil terperinci pesaing. Yang ketiga itu melalui para pemasok atau pelanggan. Perusahaan itu seringkali memberitahukan sebelumnya kepada para pelanggan mengenai produk baru yang akan dikeluarkan untuk menjaga agar mereka tidak membeli dari tempat lain. Namun, seringkali itu pelanggan meneruskan informasi ini kepada pesaing. Next, Jeng. Oke, selanjutnya yang keempat, ada karyawan pesaing. Nah, para karyawan pesaing, baik yang sekarang masih bekerja ataupun yang sudah tidak bekerja, itu dapat memberikan informasi. Mereka secara tidak sengaja atau tidak sadar itu mengungkapkan informasi rahasia perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan juga membajak karyawan pesaingnya, dan perusahaan yang bahkan mengiklankan dan melakukan wawancara untuk lowongan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak ada, hanya untuk memperoleh informasi dari karyawan pesaing. Nah, yang terakhir itu melalui observasi langsung. Nah, melalui observasi langsung itu dapat dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti fisik mengenai aktivitas pesaing perusahaannya. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aska Aulia. Terima kasih kepada Tita Astria. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang pembajakan dan pemalsuan. Next, Ajeng. Yang pertama ada dari pembajakan. Pembajakan atau piracy ini adalah sejenis pemalsuan, yaitu dengan melakukan peniruan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan yang dilindungi oleh hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Sementara pemalsuan adalah kegiatan membuat tiruan yang sangat mirip dengan nama yang berbeda, tiruan yang agak berbeda dan ilustrasi yang merupakan tiruan murah dan sangat terlihat. Tahukah kalian bahwa aliansi atau organisasi dagang internasional memperkirakan bahwa setidaknya kurang lebih 10% produk-produk yang ada di dunia ini merupakan produk palsu loh. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan pembajakan dan pemalsuan dalam persaingan bisnis internasional. Yang pertama ada produk-produk palsu yang dapat membahayakan.
Nah, contoh dari produk-produk yang banyak dipalsukan di dunia ini merupakan produk-produk atau barang-barang mewah yang sudah memiliki merek di dunia. Contohnya seperti Gucci, Dior, dan Balenciaga, di mana produk-produk mereka ini sudah banyak sekali dipalsukan dan pemalsuannya ini menyebabkan produsen resmi mengalami kehilangan penjualan atau penurunan omset walaupun produk-produk barang-barang mewah ini sudah memiliki target pasar yaitu kalangan atas. Namun produk-produk palsu atau tiruan dari produk mereka ini juga sekiranya menurunkan kelas atau citra merek mereka karena banyak produk-produk palsu yang berkeliaran. Selanjutnya ada spionase industri. Nah, spionase industri ini maksudnya adalah di mana suatu perusahaan atau pesaing itu memata-matai perusahaan lain untuk mempelajari rahasia perdagangan atau rahasia dari produksi produknya tersebut. Nah, apa sih yang didapat dari memata-matai ini? Yang didapatkan adalah blueprint atau cetak biru dan informasi mengenai proses produksi atau material bahan-bahan dari produk tersebut gitu. Dan selanjutnya adalah Tiongkok merupakan negara dengan angka pembajakan dan pemalsuan terbesar di dunia. Mungkin kita udah sering dengar ya bahwa barang-barang KW itu identik dengan Cina atau Tiongkok. Nah, pada kenyataannya di Tiongkok sendiri juga memproduksi atau memiliki perusahaan yang mirip dengan perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Contohnya di Tiongkok itu ada Coca-Cola palsu atau Coca-Cola tiruan. Di Tiongkok sendiri tidak ada yang namanya Coca-Cola sebelumnya. Jadi mereka mempunyai merek Coca-Cola sendiri dengan kemasan yang mirip dan juga rasa yang mirip tentunya. Juga ada franchise merek McDonald's yang sekali lagi mirip dengan McDonald's yang ada di dunia, tapi ini Tiongkok memproduksinya dengan merek dagang mereka sendiri. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ajeng. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Aska. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan persaingan internasional dengan persaingan global. Nah, di sini ada persaingan internasional. Apa sih itu persaingan internasional? Persaingan internasional ialah satu perusahaan akan mulai bersaing secara internasional dengan cara memasuki hanya satu atau mungkin memilih sedikit pasar saing. Persaingan ini merupakan persaingan yang sangat rumit di dalam suatu negara. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya adanya tarif bea cukai ataupun kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan dan hukum dalam perdagangan. Dan ini yang kedua ialah persaingan global. Persaingan global ialah persaingan terhadap banyak negara di belahan dunia, tapi hanya bisa dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang awalnya telah melakukan persaingan internasional dan perusahaan mempunyai posisi pasar nasional yang sangat kuat. Dengan pasar internasional ini, para pemimpin pesaing dalam berbagai negara. Nah, para persaingan global ini masih sendiri mendapat anggapan pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Nah, jadi sebagian masyarakat tuh memandang persaingan global itu sebagai suatu hal yang positif yang akan berdampak baik bagi kesejahteraan mereka. Akan tetapi, sebagai lainnya menganggap persaingan global ini justru menganggap persaingan global justru merupakan strategi para pengusaha dunia untuk dapat menguasai perekonomian dunia. Hal ini mungkin akan berdampak buruk bagi negara-negara yang tidak dapat bersaing di medan internasional, sehingga mereka akan tergilas oleh sengitnya persaingan global. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.